Menurut Bungin, media massa merupakan alat komunikasi yang diakses secara massal oleh seluruh lapisan masyarakat. Ditinjau secara makna, media massa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan berita, opini, berkembangnya media massa saat ini memberikan perubahan kepada masyarakat, baik perubahan yang menuju positif maupun negatif. Media massa juga memberikan dampak yang positif dan negatif bagi keberlangsungan perubahan masyarakat. Banyaknya jenis media massa sekarang ini ternyata usia juga menentukan keberlangsungan dalam memilih media massa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan perilaku yang ada di lingkungan masyarakat yaitu perilakunya menjadi lebih tertutup. Banyak dari usia remaja menuju dewasa sekarang ini, mereka merasa lebih tertutup terhadap lingkungan sekitar. Mereka lebih suka bermain handphone di rumah daripada untuk bermain dengan temannya di luar. Namun, di lain sisi, media massa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu mempermudah komunikasi dalam jarak jauh. Walaupun kita jauh, kita bisa terhubung satu sama lain. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan yang ada di masyarakat, mari kita simak bersama wawancara yang berikut ini. Halo Mbak, selamat sore. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ayu. Kalau boleh tahu, sekarang umur berapa sih Mbak? 19. Nah, aku mau wawancara nih Mbak mengenai media massa. Nah, Mbak tahu nggak sih media massa itu apa? Media massa itu perantara yang digunakan oleh massa dalam hubungan satu sama lain. Oke, dari media massa tersebut kan banyak jenisnya tuh Mbak. Ada media cetak, media elektronik, dan juga media online. Nah, dari ketiga jenis media itu Mbaknya biasanya menggunakan apa sih? Media online. Kalau boleh tahu media online-nya seperti apa biasanya? Seperti kayak WA, IG, Facebook, begitu Mbak. Nah, biasanya untuk apa sih Mbak digunakannya dalam sehari-hari? Buat hiburan, buat kabar-kabaran, chattingan gitu Mbak. Nah, berarti itu kan masuknya media sosial ya Mbak? Iya. Dari media sosial tersebut ada nggak sih Mbak membawa perubahan bagi Mbaknya? Ada, jadinya kayak sering menyendiri gitu. Halo Mbak, selamat sore. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Pipit. Kalau boleh tahu sekarang umur berapa sih Mbak? Umur 19 tahun. Oke, saya mau wawancara nih Mbak mengenai media massa. Mbaknya sendiri tahu nggak sih media massa itu apa? Iya tahu. Apa Mbak? Media massa itu adalah sebuah perantara yang menghubungkan satu sama lain secara massal. Nah, media massa ini kan banyak jenisnya tuh Mbak. Ada media cetak, media elektronik, sama media online. Ya. Nah, dari ketiga jenis media tersebut Mbaknya biasanya menggunakan apa sih? Media online sih. Kalau media online sendiri biasanya pakai apa? Pakai Instagram, WhatsApp, YouTube. Itu kan berarti media sosial ya Mbak ya. Nah, media sosial sendiri itu membawa perubahan nggak sih Mbak buat Mbaknya? Cukup membawa sih. Dari yang dulunya itu sering berinteraksi kepada sesama, sekarang lebih ke main HP gitu di rumah, bermedia sosial. Jadi lebih sering kayak menyendiri gitu ya Mbak? Iya, lebih sering main di medsos daripada berinteraksi langsung. Bagi Mbak sendiri ada dampaknya nggak sih dari media sosial tersebut? Dampaknya sih ada, antara lain ada dampak positifnya. Nah, dampak positif dari kita bermedia sosial itu kita bisa tahu kegiatan atau aktivitas mereka yang jauh dari kita gitu loh, yang mereka upload atau post di media sosial tersebut kita bisa tahu. Kalau dampak negatifnya sih ya tadi, lebih sering main handphone daripada berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu. Biasanya dari media sosial buat apa sih selain untuk kayak komunikasi gitu ya? Dari media sosial sih biasanya saya juga buat berbisnis sih di Instagram gitu, buat promosi produk saya sendiri. Kalau boleh tahu promosi produk apa sih Mbak? Produk Bucket Flow Pizza. Kalau Mbaknya mau order juga bisa. Oh, iya. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanya-tanya. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama ya Mbak. Halo Pak, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Bapak Sudisno, Sekarang umurnya berapa Pak? 47. Baik, saya akan melakukan wawancara nih Pak mengenai media massa. Nah, media massa sendiri kan media yang
alat yang digunakan untuk komunikasi yang bisa diakses secara massal nih Pak. Nah, media massa sendiri itu ada 3 jenis, ada media cetak, media elektronik, dan juga media online. Nah, dari ketiga jenis media tersebut, Bapak lebih sering menggunakan media apa sih? Media elektronik sama cetak. Kalau cetak sendiri nih Pak, biasanya menggunakan apa sih? Koran. Kalau dari koran itu biasanya untuk mencari informasi apa sih Pak? Berita lowongan. Baik, kalau media elektronik sendiri nih Pak, biasanya menggunakan alat apa? TV. Nah, kalau di TV itu kan ada channel banyak nih Pak. Nah, biasanya channel apa sih yang sering ditonton? Kompas TV. Kalau Kompas itu biasanya untuk mencari apa Pak? Kompas TV mencari berita. Baik, dari jenis media massa tadi ada nggak sih Pak membawa dampak perubahan bagi Bapak sendiri? Ada, saya lebih suka makanan cepat saji. Selain itu ada nggak Pak? Selain itu belanja online. Nah, biasanya kalau belanja online pakai aplikasi apa Pak? Shopee. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.